Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah. Para ikhwan wal akhwat, shaimin shaimat, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa Anda, ibadah Ramadan Anda, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kemudahan dalam segala aktivitas kita. Kembali kita dalam kajian kitab Badhul Ma'un fi Fadli Ta'un, pertemuan yang ke-9, yaitu terkait tentang kisah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam An-Nasai terkait bagaimana interaksi kita dengan jin. Ma'asyiral muslimin, suatu waktu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mempercayakan saya untuk menjaga harta zakat. Akhirnya saya jaga baik-baik, tapi di tengah malam saya melihat ada gerak-gerik yang sangat mencurigakan. Ternyata ada orang yang mencuri zakat tersebut. Saya pun datang dan memegang tangannya serta mencekiknya. Orang tersebut mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, maafkan saya, sesungguhnya saya mencurinya karena terpaksa." "Ya Abu Hurairah, jangan laporkan saya kepada Rasulullah SAW." Abu Hurairah mengancam, "Tidak, saya akan melaporkan kamu kepada Rasulullah dan saya akan mengikat kamu di tiang ini." Kemudian dia memelas, akhirnya Abu Hurairah melepaskannya. Setelah salat subuh, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melapor kejadian malam tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tersenyum dan mengatakan dia akan datang lagi pada malam nanti. Abu Hurairah penasaran, akhirnya beliau menunggu sampai larut malam dan ternyata kata Rasulullah SAW benar, ada gerak-gerik yang mencurigakan. Setelah dilihat ternyata pelakunya sama. Akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menangkapnya dan mengancam, "Saya akan mengikat kamu di tiang ini dan besok saya akan melaporkan kamu kepada Rasulullah, biar Rasulullah SAW yang akan memberikan hukuman kepada kamu." Akhirnya dia memelas, "Wahai Abu Hurairah, sungguh aku memiliki istri dan anak-anak yang mereka sangat kelaparan sekali. Kalau seandainya aku tidak kembali dengan membawa makanan, mereka akan kelaparan dan bisa jadi mereka mati." Abu Hurairah iba dengan ratapan orang ini, lalu Abu Hurairah melepaskannya dan dia berjanji bahwa tidak akan datang lagi. Di pagi hari lagi, Abu Hurairah menemui Rasulullah SAW dan Rasul bertanya, "Ya Abu Hurairah, bukankah dia telah datang kepadamu tadi malam?" "Betul ya Rasulullah." Apa kata dia? Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, dia begini-begini memelas, maka saya melepaskannya." Rasulullah mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, malam nanti dia akan datang juga." Ma'asyiral muslimin, Abu Hurairah makin penasaran. Maka pada malam yang ketiganya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tetap berjaga sampai larut malam dan ternyata betul di waktu yang hampir sama ada gerak-gerik yang cukup mencurigakan. Ternyata pelakunya sama. Abu Hurairah pun menangkapnya dan mengatakan, "Tidak ada ampunan lagi bagi kamu. Besok akan saya pertemukan kamu dengan Rasulullah SAW." Akhirnya orang ini mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, maukah saya beritahu kepadamu satu bacaan yang kalau kamu membacanya, kamu tidak akan diganggu oleh orang-orang sepertiku dan kamu dijauhkan dari gangguan makhluk sepertiku. Kamu tidak akan terganggu." "Baik, bacaan apakah itu?" Kemudian orang ini mengatakan, "Bacalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum," yaitu surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi yang kita sudah hafal semuanya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai barternya Abu Hurairah melepas laki-laki ini. Besok pagi Rasulullah SAW berjumpa dengan Abu Hurairah dan Abu Hurairah pun bercerita apa yang beliau alami. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, dia telah mengajarkan saya satu bacaan yang kata dia kalau saya baca, saya terbebas dari gangguan orang-orang seperti dia." Kemudian Rasul mengatakan, "Apakah itu?" "Ya Rasulullah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum," sampai akhir ayat kursi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Kali ini dia itu benar bahwa bacaan itu akan menghalangi kita dari gangguan setan, apapun bentuk gangguannya, baik itu wabah, dia membawa wabah seperti taun ataupun gangguan yang sifatnya fisik. Wa huwa kadzub, padahal karakter dasar jin itu adalah dusta. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat banyak sekali. Di antaranya apa jamaah sekalian? Jin itu adalah bangsa pendusta. Jangan pernah kita mempercayainya. Maka disinilah sebagian para ulama memakruhkan untuk berdialog dengan jin saat ruqyah.
Kenapa? Bisa jadi dia itu menciptakan kebohongan demi kebohongan karena memang dia ini sangat lihai dalam masalah berbohong. Maka orang yang suka berbohong dia sama dengan jin, sama dengan setan. Sehingga Rasulullah sangat tidak suka dengan orang yang berbohong. Rasul mengatakan seorang mukmin bisa saja terjatuh dan terjerembab dalam dosa zina, dalam dosa mencuri dan lain sebagainya. Tapi seorang muslim tidak layak berbohong. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, ada sebuah kaidah bahwa ketika jin menjelma di alam manusia sebagai zat yang nampak oleh manusia, maka berlaku hukum manusia. Dia bisa kita tangkap, bisa kita pegang, bahkan bisa kita pukul, bahkan bisa dibunuh. Sebagaimana Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah membunuh jin penunggu patung Lata atau patung Uzza ketika Fatu Makkah. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau jin itu masuk ke alam kita, maka berlaku hukum kita. Maka seorang muslim tidak boleh takut kepada jin. Dalam sebuah riwayat jemaah sekalian, kalau kita semakin takut kepada jin atau kepada setan yang mengganggu kita, dia semakin membesar, semakin sombong dan semakin banyak kekuatan. Maka kalau kita berjumpa atau ditakuti dengan makhluk-makhluk seperti itu, kata Rasulullah SAW, bacalah Bismillahi Allahu Akbar. Dia akan mengecil sampai seperti seekor semut. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ustadz, para ikhwan dan teman saya yang bercerita tentang pengalaman mereka saat ruqyah, bagaimana menghadapi jin yang mengganggu mereka. Salah satunya Bismillahi Allahu Akbar, dia akan mengecil, bahkan lebih kecil daripada kecoak. Saat itulah kita bisa membunuhnya. Kenapa? Karena dia telah menjelma ke alam manusia, maka yang berlaku adalah hukum manusia. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin berikutnya adalah apa? Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bacaan ayat kursi adalah bacaan anti jin. Maksudnya apa? Kalau kita baca, maka kita akan selamat dari gangguan jin. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan para perawi siqat, hanya saja para ulama mengatakan hadis ini maqtu', tapi ada sawahid lainnya yang menunjukkan amal dengan hadis ini tidak bermasalah dan tidak menjadi dosa. Apa itu? Rasulullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Man qara'a asyara ayatin min suratil Baqarah, barang siapa yang membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah, lam yadkhul dzalikal baita syaitonun tilkal lailatu hatta yasbaha. Sesungguhnya barang siapa di malam hari di rumahnya membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah, maka rumahnya tidak akan dimasuki setan manapun. Surat apakah itu? Ayat mana sajakah? Yang pertama, arba'a ayati min awwaliha, 4 ayat di awal surat Al-Baqarah. Kemudian yang kelima wa ayatul kursi, ayat kursi. Terus yang duanya 6 dan 7 wa ayataini ba'daha, kemudian 2 ayat sesudah ayat kursi. Terus selanjutnya apa? Wa khawatimiha, kemudian penutup surat Al-Baqarah. Ini kalau kita baca maka akan terbebas dari gangguan jin. Apapun bentuk gangguannya, gangguan setan juga. Yang pertama tadi adalah 4 ayat di awal surah Al-Baqarah, kemudian ayat kursi, dan 2 ayat setelahnya berarti 256, 257, kemudian 2 ayat di penghujung surat Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 hadis ini sangat penting bagi kita untuk kita baca di kondisi seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita dari berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh musuh kita di kalangan setan jin. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Demikian apa yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mempraktekkan. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.